Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Baik, jumpa lagi dengan Ustazah Ade di pelajaran ekonomi hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah di pertemuan pertama membahas tentang ilmu ekonomi, dan kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan membaca doa dalam hati saja boleh, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Moreno. Berikutnya Ustazah akan mengecek kehadiran. Hari ini Ustazah lihat ada beberapa bangku kosong nih. Di bagian Ikhwannya siapa yang tidak hadir? Zaki dan Naufal. Ada kabar Zaki tidak masuk hari ini? Sajid ada? Coba kita cek ya. Yang belum kelihatan, belum hadir Zaki, kemudian Sajid ya. Satu lagi Naufal. Ada 3 orang yang berhalangan hadir hari ini. Baik, kita akan langsung ke materi hari ini tentang inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi. Kalau Ustazah bicara tentang inti masalah ekonomi, kira-kira apa sih yang tergambar dalam pikiran kalian, dalam benak kalian? Masalah ekonomi, coba apa? Resesi. Oh, resesi katanya. Ada lagi? Inflasi. Terus apa lagi? Apa? Pailit. Wah, itu ya masalah ekonomi yang berhubungan resesi, pailit dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran hari ini diharapkan bahwa kalian akan memahami pengertian inti masalah ekonomi. Yang pertama itu, kemudian kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi masalah ekonomi. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah tentang kelangkaan atau scarcity ya. Baik, ini yang tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti bisa dicapai setelah kalian mempelajari materi inti masalah ekonomi ya. Berikutnya, adapun penilaian atau asesmen yang akan diambil pada kegiatan hari ini ada tugas kelompok, ini sudah per kelompok ya. Nanti ada diskusi dan presentasi. Kemudian ada juga tugas individu. Nah, tugas individu ini ada LKPD yang nanti Ustazah kirimkan via Google Form di grup kelas ya, oke? Baik. Nah, sekarang kita akan langsung ke materi hari ini tentang permasalahan ekonomi. Ternyata permasalahan ekonomi itu ada beberapa hal yang termasuk ke dalam permasalahan ekonomi. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang kelangkaan atau scarcity. Ya, baik. Nah, Ustazah akan memutarkan video dulu yang berhubungan dengan kelangkaan. Kalau kelangkaan, coba sebelum Ustazah putarkan video, kalian pernah nggak mengalami kelangkaan terhadap bahan kebutuhan pokok? Atau mendengar berita, misalnya, oh sekarang lagi ada kelangkaan. Kelangkaan apa yang pernah kalian tahu? Kelangkaan minyak goreng. Terus apa lagi? Susu beruang. Wah iya, ada apa lagi? Kelangkaan yang pernah terjadi di Indonesia yang pernah alami. Kelangkaan masker di saat pandemi kemarin ya. Ini Ustazah dicuplik dari berita dari TV yang berhubungan dengan kelangkaan. Indonesia dikenal sebagai disimak. negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun sayangnya, ya ini ya. Jadi ini cuplikan beritanya tentang kelangkaan bahan pokok. Jadi di sini ada ironi tadi disebutkan. Apa ironinya? Indonesia adalah negara yang kaya akan apa tadi? Tapi terjadi kelangkaan minyak goreng. Inti masalah ekonomi adalah keadaan di mana kebutuhan manusia lebih besar daripada ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Jadi, nah dengan kata lain, inti masalah ekonomi ini adalah kelangkaan. Kelangkaan itu adalah tidak seimbangnya antara tadi yang Ustazah sebutkan, antara kebutuhan manusia yang sangat banyak, yang tidak terbatas,
tetapi alat pemuas kebutuhan itu sangat terbatas. Akhirnya terjadilah kelangkaan. Itu yang dimaksud dengan kelangkaan atau scarcity. Nah ini nih, penyebab kelangkaan. Apa saja sih yang menjadi penyebab kelangkaan? Yang pertama, kelihatan? Adanya keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Jadi di alam ini kan jumlah itu terbatas ya, apalagi manusia semakin banyak. Ada juga kan sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui, ada juga yang tidak dapat diperbarui ya. Baik, Ustazah mau kasih ice breaking dulu. Nah, biar kalian lebih konsentrasi ya. Tadi kan sudah materinya sudah. Coba Ustazah akan kasih ini dulu ice breaking. Tugas kalian hanya menyebutkan warnanya saja. Apa instruksinya? Hanya menyebutkan warnanya saja. Jadi harus fokus menyebutkan warnanya saja. Siap ya? Are you ready? Ya. Ini hitam. Terus hijau. Biru. Ada yang gak fokus? Mulai tidak fokus? Nah, ini selesai. Oke, udah selesai. Ya, alhamdulillah kebanyakannya masih fokus. Berarti kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Ada apa di bagian berikutnya? Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Tidak ada, sudah cukup jelas ya. Kalau begitu, kalau kalian tidak bertanya, Ustazah yang akan memberikan tugas kelompok. Nah, ini sudah berkelompok, kelompoknya masih sama dengan yang pekan lalu ya. Nah, tugasnya Ustazah akan memutarkan kembali video ini tentang kelangkaan juga, berhubungan dengan kelangkaan di masa pandemi kemarin. Kalian pastinya mengalami ya di masa pandemi kemarin, kurang lebih berapa tahun? Dua tahun. Baik. Nah, tugas teman-teman bersama kelompok ya, mengumpulkan informasi berdasarkan video yang akan disajikan. Ustazah akan kirim linknya ke grup yang kalian kan bawa laptop masing-masing ya. Silakan boleh dibuka laptopnya. Sudah dinyalakan laptopnya? Ya, Ustazah akan putarkan videonya. Nah, ini tentang masker langka, harga semakin melambung. Nah, kita akan membahas materi berdasarkan kasus yang ada di video ini. Kembali ke sini. Sebentar ya, Ustazah ulangi bukanya. Baik, kalau gitu silakan dibuka di laptop masing-masing LKPD-nya yang sudah Ustazah kirim. Rp27.000 per pack kini dilepas Rp70.000. Sementara masker N95 mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat, dari biasa dijual Rp20.000 per buah, kini dibanderol Rp50.000 per buah. Iya, naik banget. Tiap minggu sih ada kenaikan, dan kebetulan untuk di distributornya sendiri sekarang dibatasi, makanya harganya makin melambung. Ya, ini dia tentang kelangkaan masker, kurang lebih seperti itu. Nah, Ustazah minta sekarang teman-teman, di sini ada di LKPD yang Ustazah kirim di grup, itu ada 4 pertanyaan. Jadi itu masing-masing kelompok membahas 1 pertanyaan. Berarti kelompok 1 yang ini ya. Kelompok 1 membahas yang nomor 1 yang membahas tentang penyebab kelangkaan masker di Indonesia. Kelompok 2 membahas yang nomor 2-nya. Nih ada. Ya, oke. Silakan membahas tentang solusinya. Kemudian kelompok 3 yang akan dibahas adalah tentang peran barang substitusi atau barang pengganti. Ya, dalam hal ini adalah masker dan hand sanitizer. Ya, kelompok 4 membahas tentang inovasi. Jadi ide kreatif kalian dalam membuat barang substitusi ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk tugasnya atau ada yang belum jelas?
Nah, ini membahas tentang inovasi. Kira-kira apa sih ide kreatif kalian kalau terjadi kelangkaan? Ini kalau ini masing-masing. Untuk per kelompok juga boleh deh, kelompok satu. Kalau nanti ada yang sudah siap, boleh mempresentasikan terlebih dahulu ya kelompoknya. Jadi nomor 3 kan pertanyaannya apa peran barang substitusi dalam kelangkaan barang. Ya. Nah, menurut aku itu barang substitusi adalah salah satu barang penting bagi konsumen, terutama jika suatu produk atau barang mengalami kenaikan harga atau kelangkaan. Kehadiran barang substitusi adalah bisa menjadi solusi atas kelangkaan dan kenaikan harga barang kepada konsumen. Contohnya, ketika masker mengalami kelangkaan dan kenaikan harga, maka kita bisa mencari pengganti berupa masker kain. Atau ketika ada kelangkaan pada BBM Pertalite, maka kita bisa menggantikan dengan BBM pertama. Peran barang substitusinya di sini kalau untuk contohnya tadi apa? Masker ya. Masker kain, terus barang substitusinya apa? Untuk yang untuk masker medis pakai masker kain gitu. Kalau untuk tadi contoh lainnya apa? Ketika Pertalite mengalami kelangkaan, beralih ke Pertamax kayak gitu ya. Jadi lanjut kelompok berikutnya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Pertanyaannya adalah bagaimana dampak kelangkaan terhadap kehidupan? Menurut hasil diskusi, kelangkaan suatu barang menyebabkan naiknya harga barang, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan barang tersebut. Menurunnya kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya harga produksi, juga naiknya harga kebutuhan menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan masyarakat. Jika tidak diatasi, dampak negatif kelangkaan ini akan membesar. Misalnya, bertambahnya angka kemiskinan dan kesulitan negara untuk maju. Baik, tepuk tangan dong untuk semua kelompok sudah memberikan jawabannya dengan sangat baik. Nah, ini dia. Tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang ada juga tugas individu. Nah, tugas individu kalian silakan masing-masing nanti lihat di grup kelas. Ustazah akan mengirimkan link soal di Google Form. Ustazah minta dari kalian untuk coba menyimpulkan. Coba kita akan simpulkan bareng-bareng bersama-sama apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan tentang materi hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Ya, kelangkaan. Terus apa lagi? Makin tinggi. Oke, itu ya. Jadi kita sudah membahas hari ini tentang inti masalah ekonomi. Jadi ada yang sudah kita bahas adalah tentang penyebab kelangkaan, terus apa solusinya untuk mengatasi kelangkaan tersebut, dampak dan solusinya, seperti itu ya. Baik, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, demikianlah materi hari ini tentang inti masalah ekonomi. Pekan depan kita akan masuk ke materi lainnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.